CEO kita, selalu serius, tapi diam-diam paling suka lihat timnya berhasil. Kalau udah bilang, tolong segera ya. itu artinya saya mau lihat hasilnya sebelum makan siang ya. Selanjutnya Zikri, CEO kita. Matanya bisa deteksi Rp1.000 loh. Kalau senyum sambil buka spreadsheet, siap-siap aja bakal ditanyain. Kenapa biaya TK minggu ini naik? Nah, kalau ini Debrian, CTO kita. Nggak banyak omong, tapi semua sistem jalan. Kadang kita nggak tahu dia habis kerja keras atau baru bangun. Berikutnya ada Hernika, ibu HR kita yang baik banget. Tapi kalau kamu salah isi form cuti, beliau tetap akan tolak dengan senyum kematiannya itu. Selanjutnya ada investor kita yaitu Rahmi, orangnya ramah, sopan, tapi satu kalimatnya itu bisa bikin revisi rencana kerja 6 bulan loh. Hobinya itu bertanya, Kenapa growth-nya cuma segini? Nah, selanjutnya ada karyawan junior kita yaitu Peter. Dia memiliki idealisme yang tinggi dan seringkali bertanya apakah ini sesuai nilai perusahaan, padahal dia baru join 2 minggu. Selanjutnya Rozi, pengacara kita yang ngomongnya kalem, pelan, tapi tiap kata bisa jadi bahan gugatan loh kalau salah tangkep. Ini Hasbi, si vendor nyebelin, gayanya lebih heboh dari hasil kerjanya, suka bilang, Udah, tenang aja lo, beresnya. lalu menghilang. Nah, selanjutnya ada Jovi, saingan bisnis kita, mukanya senyum, tapi hatinya strategi. Selanjutnya ada Bilkis, auditor eksternal kita, jarang nongol, tapi sekali datang kantor langsung sibuk nyari dokumen 2021. Berikutnya ada Johandi, sang investor baru kita. Belum pernah muncul langsung, tapi semua orang sudah deg-degan nunggu opini dan arahan beliau. Katanya sih humble, katanya. Nah, ini dia Kiki, penulis naskah kita. Ngetik tenang di pojokan, tapi isi naskahnya bisa bikin semua karakter pusing sendiri. Selanjutnya editor video kita nih, Faiza. Paling tak sentuh file, tapi paling bikin semuanya kelihatan keren. Kalau videonya mulus, itu kerjaan dia. Film ini menceritakan perjuangan sekelompok anak muda dalam membangun perusahaan rintisan atau startup di bidang teknologi ramah lingkungan. Tapi dalam prosesnya, mereka dihadapkan pada berbagai dilema etika, seperti suap, manipulasi data, eksploitasi tenaga kerja, dan konflik kepentingan. Namun, berkat nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kerjasama, mereka mampu tetap berjalan di jalur yang benar meski menghadapi godaan dan tantangan besar. Kita membangun Green Five bukan hanya untuk keuntungan, tapi di sini kita juga menciptakan solusi yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan juga etis. Kita di sini bukan untuk main-main. Modal awal kita terbatas, tapi kalau tim kita bisa bekerja sama dengan jujur dan disiplin, pasti kita bisa mencapai dana pendanaan di kuartal kedua. Aku baru aja beresin alat penyaring udara. Tapi aku butuh dana buat uji coba. Itu nanti kita bahas di sesi pitching. Sekarang ayo kita fokus. Etika itu adalah peran kita. Aku bangga bisa gabung tim yang punya etika. Jarang-jarang sih ada kak. Jadi gini, Bu Asti dan Pak Zikri, saya melihat startup kalian itu sedang ramai nih diperbincangkan. Apa benar ya begitu ya? Ya. Saya tertarik untuk investasi. Kalian
apa membutuhkan investor atau kalian mau berdiri sendiri? Wah, kami senang banget dong Bu Rami kalau Anda menjadi investor kami. Seperti itu. Oke, baik. Tapi saya mau lihat laporan keuangan kalian dulu. Boleh? Itu tentu dong Bu Rami. Semua laporan keuangan kami transparan. Bagus sih, transparan. Tapi transparan itu bisa menghambat bisnis loh, Pak, Bu. Kami percaya kejujuran itu nggak akan menghambat, Bu, tapi justru memperkuat fondasi dari perusahaan kami. Oke, Bu Asti. Terima kasih untuk infonya. Jadi, saya mau mengundang Bu Asti untuk makan siang nih bareng saya di rooftop cafe. Apa Bu Asti bersedia? Oke, bisa. Asti, saya sudah baca proposal yang kalian kirimkan. Saya pikir ide kalian bagus, pasar kalian luas, dan kalian itu idealisme. Tapi dalam bisnis, idealisme itu nggak cukup. Kami sadar itu, Pak. Tapi kami percaya pertumbuhan jangka panjang itu datang dari kepercayaan. Dan kepercayaan itu datangnya dari etika. Coba kamu pikirkan ya, saya bisa menyuntikkan sebanyak 5 miliar dana untuk kamu besok pagi, tapi saya ingin kontrak eksklusif ke dalam jaringan saya tanpa tender terbuka. Itu berarti memotong jalur transportasi, Pak. Itu berarti mempercepat proses. Banyak kok perusahaan besar yang melakukannya. Tapi kami nggak pengen jadi banyak perusahaan. Kami pengen jadi perusahaan yang benar. Tapi benar itu mahal, Asti. Nanti kalian nggak bisa beli listrik untuk bulan depan. Kalau gitu, kami akan nyalain dirinya. Tapi tetap dengan kepala benar. Ya udah. Gimana pertemuan semalam Bu Asti? Kita tetap di jalur kita. Dana memang belum turun, tapi harga diri kita utuh. Iya sih, aku setuju. Aku lebih baik bekerja pakai komputer lambat daripada harga diri kita dibeli secara murah. Asti, Jikri, Vendor pengadaan alat penyaring lagi ada diskon 60% hari ini. Tapi harus ditransfer sebelum sore ini. Itu Tanpa kontrak. ini vendornya Dira kan, yang kemarin ditolak gara-gara dokumennya itu nggak lengkap. Hai guys, aku baru saja menelusuri latar belakang dari vendor tersebut. Ternyata setelah dilihat, terdapat catatan laporan pajak yang sudah dimanipulasi. Dan juga aku melihat bahwa adanya sengketa tenaga kerja di 2 proyek sebelumnya. berarti mereka bisa aja eksploitasi buruh demi kasih harga murah ke kita. Kita nggak asal beli murah kalau harganya nurunin nilai kita. Mending cari vendor kecil yang jujur. Aku bisa ubah alat desainnya lebih fleksibel. Mungkin kita bisa kerjasama dengan UMKM lokal mungkin. Dan itu bisa jadi nilai tambah proposal kita ke investor. Impact sosial. setuju. Lebih baik kita lambat tapi benar daripada kita cepat tetapi banyak komprominya. Green Five berdiri bukan karena kompromi, tapi karena pilihan-pilihan sulit yang kita hadapi dengan kepala dingin. Baik, di sini kami akan mempresentasikan nilai utama dari Green Five, yaitu ada etika, inovasi, dan keberlanjutan. Kami menolak jalan pintas karena kami percaya proses yang benar menghasilkan bisnis yang tahan lama. Ini data real time kami.
Mungkin ini pertemuannya lambat, tetapi ini bisa diaudit kapanpun. 100% digunakan dari bahan ramah lingkungan dan diproduksi oleh UMKM lokal. Tim kalian bukan hanya pintar, tapi juga punya hati. Kami tertarik, lanjut ke tahap due diligence. Saya senang bisa mengaudit startup yang bersih, langka soalnya. Kupikir idealisme itu cuma cocok buat buku teks. Ternyata kehidupan nyata bisa juga ya. Asal kita bareng-bareng, bisa kok. Dan asal kita percaya, benar itu nggak harus kalah. Untuk Green Farm, untuk kita. Untuk kita. Kami ini bukan pelanggan, ini bot. Jadi bot itu yang punya kualitas kita. Ini pula serangan dari DOS asal. Sebelumnya itu pintar di dalam. Asal yang hinted seperti igual. Ini bukan serangan amatir. Dan lihat nih, beberapa domain penyerang ternyata nyambung ke usaha digital Jovi. Nama dia terdaftar loh di laporan WHOS. Nah, ini bentuk sabotase. Kalau emang ini benar, ini bisa kena pasal pelanggaran sistem elektronik. Tapi kita di sini juga harus hati-hati. Kita semua tahu kalau Jovi itu benar-benar licik, dia bisa mengumpulkan jejak. Kita nggak balas dengan sabotase. Kita tanggapi dengan perbaikan hukum dan perbaikan sistem kita. Di sini nilai kita diuji. Kalau kita lapor, emang kita nggak tahu diserang balik. Lebih takut kalau kita diam. Itu artinya kita biarin mereka menang. Kita di sini bukan cuma jaga bisnis, tapi juga jaga prinsip. Selamat datang di dunia nyata, Asti. Terkadang serangan terbaik itu bukan dari depan, tapi dari sistem yang kalian bangun sendiri. Kami tahu kamu terlibat. Kami temukan log IP dan jejak security-nya. Tapi kamu punya bukti apa yang bisa dibawa ke pengadilan? Dunia digital itu abu-abu sekali, Asti. Semua orang bisa terjatuh. Bahkan tanpa menyentuhnya pun kamu bisa masuk ke dalamnya. Kami nggak cari tumbal, kami cari keadilan. Dan kami nggak perlu kotorin tangan kami untuk membela diri. Kamu pikir kamu bisa menang tanpa main belakang? Hah? Kamu ini masih hidup di dunia dongeng kah? Kalau semua orang menyerah pada kenyataan yang busuk, siapa yang mau membersihkannya? Kami pernah hidup, pernah ditawar jalan pintas, pernah diserang oleh pihak yang takut pada kami. Pakai handphone kita, tapi kami memilih untuk berdiri, tanpa mengikut, tanpa menjatuhkan. Karena kami percaya, bisnis bukan hanya soal berkembang, tapi soal bagaimana kami berdiri. Kami tak bisa selalu jadi yang tercepat, tapi kami berusaha untuk selalu jadi yang paling bisa dipercaya. Karena kepercayaan tidak bisa dibangun dalam suatu hari, tapi dari pilihan-pilihan yang benar setiap hari. Maaf siapa aku aja. Aku bacainnya. Selamat. Green Farm terpilih menjadi startup dengan nilai keberlanjutan terbaik di Asia Tenggara dan akan menerima pendanaan tahap kedua sebesar $1 juta dari Ethical Tech Fund. Aku tahu ini bukan akhir dari perjalanan, tapi mari kita rayakan sesuatu yang lebih penting dari dana. Harga diri dan kepercayaan. Kita
bisa tidur nyenyak karena kita nggak pernah menginjak atau mengkhianati orang lain. Untuk masa depan yang bukan cuma hijau, tapi juga hijau. Green Vibe adalah cerminan bahwa dalam dunia bisnis, etika bukanlah hambatan, melainkan fondasi yang menguatkan. Kami, kelompok 1, izin undur diri. Sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Pokoknya kita Dalam hatimu, oh
Etika bisnis merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam dunia usaha. Kenapa? Karena etika bisnis bisa membangun kepercayaan konsumen, menciptakan kepercayaan antara perusahaan dan konsumennya. Ketika perusahaan jujur, transparan, dan memperlakukan pelanggan dengan adil, konsumen cenderung loyal dan merekomendasikan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Yang kedua adalah menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika memiliki citra positif di mata publik. Reputasi yang baik menjadi aset berharga dalam jangka panjang karena dapat menarik lebih banyak pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Yang ketiga adalah menghindari masalah hukum. Etika bisnis membantu perusahaan untuk tidak melanggar hukum dan peraturan. Praktik yang tidak etis seperti penipuan, korupsi, atau eksploitasi dapat berujung pada tuntutan hukum, denda, atau pencabutan izin usaha. Yang keempat adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi jika bekerja di lingkungan yang etis dan adil. Etika dalam hubungan kerja seperti tidak diskriminatif, adil dalam promosi, dan transparan dalam komunikasi akan mendorong produktivitas dan loyalitas. Yang kelima adalah menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang. Bisnis yang mengedepankan etika cenderung lebih berkelanjutan karena tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Ini penting dalam era sekarang ketika konsumen dan investor semakin peduli terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam adalah menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis membantu manajemen dan karyawan dalam mengambil keputusan yang tepat, terutama saat menghadapi dilema. Prinsip etika menjadi kompas moral untuk menilai apakah suatu tindakan benar atau salah. Jadi kesimpulannya adalah etika bisnis bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang secara sehat dan bertanggung jawab. Dengan mempraktikkan etika bisnis dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Nah, jadi apa aja sih faktor-faktor etika bisnis? Yang pertama adalah nilai dan moral individu. Etika pribadi pemilik, manajer, dan karyawan sangat mempengaruhi keputusan bisnis. Contohnya adalah manajer yang jujur akan cenderung menolak praktik korupsi meskipun menguntungkan secara finansial. Yang kedua adalah budaya perusahaan. Norma, kebiasaan, dan sistem nilai yang berkembang di dalam perusahaan membantu perilaku etis karyawan. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau leadership. Pemimpin yang etis menjadi panutan dan membentuk standar perilaku dalam organisasi. Contohnya adalah seorang CEO yang terbuka dan adil akan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai dan juga bertanggung jawab. Yang keempat adalah peraturan dan hukum. Undang-undang dan kebijakan pemerintah menentukan batas-batas etika yang harus diikuti. Etika bisnis yang baik biasanya selaras dengan hukum, bahkan kadang melampaui standar hukum minimum. Yang kelima adalah tekanan ekonomi. Tuntutan untuk meraih keuntungan kadang membuat perusahaan tergoda untuk melanggar etika. Contohnya memotong biaya produksi dengan mengeksploitasi tenaga kerja. Yang keenam adalah harapan masyarakat dan konsumen. Masyarakat kini semakin peduli terhadap isu etika, seperti keberlanjutan, hak pekerja, dan keadilan sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan opini publik agar tetap dipercaya dan relevan. Yang ketiga adalah media dan teknologi. Teknologi dan media sosial mempercepat penyebaran informasi sehingga pelanggaran etika mudah terungkap dan langsung berdampak. Perusahaan harus semakin transparan dan hati-hati dalam setiap tindakan. Nah, etika bisnis dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Nilai-nilai internal seperti penilaian pribadi, budaya perusahaan, dan juga kepemimpinan. Kalau eksternal itu contohnya seperti hukum, tekanan ekonomi, harapan publik, dan pengaruh media. Memahami faktor-faktor ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan moral.
Apa aja sih prinsip-prinsip etika bisnis? Yang pertama adalah kejujuran atau honesty. Perusahaan harus berkata dan bertindak jujur dalam semua aspek bisnisnya, seperti memberikan informasi produk yang benar kepada konsumen, tidak menipu atau menyesatkan dalam iklan dan promosi. Contohnya adalah menyebutkan kandungan asli produk dengan jujur di label. Yang kedua adalah keadilan atau fairness. Perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil, baik konsumen, karyawan, mitra bisnis maupun pesaing. Contohnya seperti tidak diskriminatif dalam rekrutmen dan tidak mengeksploitasi tenaga kerja. Contoh lain adalah memberi gaji yang setara untuk pekerjaan yang sama tanpa membedakan gender atau ras. Yang ketiga adalah tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari operasional bisnisnya, bertanggung jawab terhadap produk yang cacat, dan juga bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan. Contohnya adalah menarik kembali produk yang berbahaya bagi konsumen. Yang ketiga adalah integritas atau integrity. Berpegang teguh pada prinsip moral meskipun dalam tekanan atau godaan keuntungan jangka pendek. Tidak melakukan suap untuk memenangkan proyek dan juga tidak memasukkan laporan keuangan. Contohnya adalah menolak praktik korupsi meskipun kompetitor melakukannya. Perusahaan harus peduli terhadap kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan, seperti menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mengelola limbah dengan benar. Yang keenam adalah transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam memberikan informasi penting kepada semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Menyampaikan laporan keuangan yang jujur, tidak menyembunyikan informasi risiko kepada investor. Contohnya adalah menjelaskan risiko produk dengan jelas kepada pelanggan. Yang terakhir adalah akuntabilitas atau accountability. Perusahaan harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, seperti tidak saling menyalahkan saat terjadi kesalahan, bersedia dievaluasi oleh pihak independen. Contohnya adalah direksi mengakui kesalahan dan segera mengambil tindakan korektif setelah terjadinya krisis. Kesimpulannya adalah ketujuh prinsip ini adalah fondasi penting agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga bertindak secara etis, profesional, dan juga bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Nah, apa itu CSR? Jadi, CSR adalah Corporate Social Responsibility, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di luar kepentingan bisnis semata. CSR ini dilakukan secara sukarela untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat kita. Apa sih hubungan antara etika bisnis dan juga CSR? Jadi, hubungan yang pertama adalah CSR adalah praktik nyata dari etika bisnis. Etika bisnis kan bersifat konsep dan prinsip, sementara CSR ini adalah aksi nyata. Ketika perusahaan menerapkan etika bisnis, maka mereka terdorong untuk melakukan CSR. Yang kedua adalah etika bisnis menjadi dasar moral bagi program CSR. Tanpa etika, CSR bisa hanya jadi formalitas atau sekadar pencitraan atau brainwashing. Etika memastikan CSR dilakukan dengan tulus dan berdampak. Nah, yang ketiga adalah keduanya menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Etika dan CSR membuat perusahaan tidak hanya fokus pada laba, tapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Contoh CSR sebagai wujud etika bisnis adalah yang pertama, seperti menyumbangkan untuk pendidikan anak-anak tidak mampu atau wujud kepedulian dan keadilan. Yang kedua adalah mengelola limbah pabrik agar tidak mencemari lingkungan, atau wujud tanggung jawab dan juga transparansi. Yang ketiga adalah membuka pelatihan kerja untuk masyarakat sekitar sebagai wujud